Pas ya, pas. Iya, Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz tadi mengatakan ketetapan Allah dan juga kita bisa memilih. Saya ingin nanya masalah kita dilahirkan ada yang Islam dan ada yang kafir. Jadi Allah itu kalau kita pandang tidak adil kan? Gitu. Jadi yang terlahir Islam sudah dikasih sayang dia dari semula, sedangkan si kafir memang sudah ditetapkannya dari semula. Itu kan udah kehendak dia. Iya. Jadi gimana itu? Baik. Ada seorang yang lahir dalam Islam, ada seorang lahir dalam keadaan kafir. Benar mati Allah. Coba kita lihat seperti ini sebelum masuk ke situ. Manusia, Bapak Ibu, ketika dilahirkan, Allah berikan perangkat-perangkat, bekal-bekal untuk dia mengarungi kehidupan ini, Bapak Ibu. Diberikan, Bapak Ibu ya. Diberikan anggota tubuh, diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan kehendak dan yang lainnya. Baik, itu satu. Kemudian Allah, tadi kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan semua kehendak Allah. Itu merupakan ada pilihan. Nah, kalau dia dalam keadaan yang sakit bisa sembuh enggak Bapak Ibu? Bisa. Pilihan dia enggak Bapak Ibu? Pilihan dia. Nah, makanya sebelum masuk sana Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, kalau kita gambarkan kehidupan kita di dunia ini seperti ini Bapak Ibu. Ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu, ada seorang, sebelum masuk ke sana Pak ya, ini saya gambarkan dulu. Sebelum, contoh ada orang yang sangat baik. Kita tidak pernah bertemu dengan orang tersebut. Nah, kemudian datang surat kepada kita dari orang itu. Tulis isi suratnya, saya memberikan hadiah kepada bapak atau ibu untuk berangkat haji atau umroh. Bapak ibu mau enggak Bapak Ibu? Mau enggak Bapak Ibu? Mau. Nah, oke. Kemudian beliau mengatakan, untuk berangkat haji dan umroh nanti akan saya beri bekal, modal, jajan, uang jajan dan yang lainnya. Semua akomodasi, semua saya siapkan. Nah, kemudian ketika kamu nanti sudah Bapak Ibu sampai di Makkah sana, di Madinah, jangan pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu ibadahnya bagus di sana, nanti akan saya kasih pahala atau hadiah atau bonus. Nah, itu Bapak Ibu ya. Tapi jangan lupa bahwa Bapak Ibu akan pulang ke tanah air. Tempat Bapak Ibu bukan di mana? Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Tempat Bapak Ibu asal itu di mana? Di Indonesia. Itu juga Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini. Allah itu baik kepada kita. Semua ini gratis Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan apa? Ada yang mengatakan, saya kan tidak minta untuk dilahirkan. Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak Bapak Ibu? Sebenarnya nikmat dilahirkan itu merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Kalau dia mengatakan, saya tidak pernah minta sama Allah untuk dilahirkan, itu orang kufur nikmat, tidak tahu diri. Padahal untuk bisa melihat dunia ini, indahnya gunung, indahnya matahari, indahnya laut, itu nikmat yang besar Bapak Ibu. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu tidak baik. Nah, kemudian ketika hidup, diberikan kemampuan untuk perangkat hidup, otak, akal, kemudian diberikan tangan, mulut, hidung, nafas, itu diberikan gratis Bapak Ibu. Gratis semua, tidak ada yang bayar. Gitu. Oleh karena itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita kaji terhadap sopan atau tidak sopannya, kita ini sebenarnya tidak sopan Bapak Ibu ketika berdoa sama Allah. Sudah dikasih gratis, minta lagi. Contoh Bapak, saya tidak punya mobil. Saya ingin pergi kemana contohnya? Ingin pergi ke Bukit Lawang atau Brastagi. Minjem mobil kepada Pak
Pak Ishak. Pak Ashab. Nah, minjem mobil kepada Pak Ashab. Dipinjemilah mobil itu kepada saya. Nah, sopan enggak saya mengatakan, Pak, sekalian bensinnya dong, Pak? Sopan enggak, Pak? Enggak. Pak, sekalian supirin dong, Pak. Sopan enggak, Pak? Enggak sopan. Udah dikasih pinjem, malah minta lagi. Sama juga kita Bapak Ibu. Kita ini minjem enggak Bapak Ibu hidup nih? Minjem, tapi minta lagi enggak sama Allah? Minta lagi. Sopan enggak kira-kira? Sebenarnya enggak sopan Bapak Ibu ya. Kalau kajian enggak sopan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku akan kasih. Karena Allah suruh kita, maka kita minta. Tapi kalau hitung-hitungan etika, adab itu enggak sopan. Bapak ya, nah kembali ke sini. Ada orang yang mukmin, ada orang yang kafir. Kemudian ketika lahir tadi ada kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam Islam ini dalam hidup ini ada disebut dengan ukuran balig atau mukallaf, Bapak Ibu. Balig dan mukallaf. Saya tanya Bapak Ibu, orang yang mukallaf itu diberikan hukum dosa beban kepada dia kapan? Kalau dia punya akal, ya Pak ya. Kalau dia sadar dan kalau umurnya sudah mencapai umur balig. Orang gila Bapak Ibu kena hukum enggak Bapak Ibu? Wajib enggak salat sama dia? Enggak. Kemudian orang yang tidur, kalau dia kira-kira mengucapkan kata-kata yang kotor, dapat dosa enggak Bapak Ibu? Enggak dapat dosa. Kenapa? Karena tidak sadar. Bapak ya. Anak bayi kecil, contohnya anak bayi kecil, ketika dia menembak seorang meninggal, kira-kira kena hukum enggak Bapak Ibu? Enggak kena hukum. Kenapa? Masih kecil, belum balik. Gitu juga Bapak Ibu, Bapak ya. Seorang itu akan dikatakan mukallaf kapan? Kalau dia sudah memiliki ketiga tadi itu. Berakal, balik, dan sadar. Orang kafir tadi masih kecil, dia tidak akan diberikan beban untuk mukallaf, tidak. Tapi lambat laun Allah berikan nikmat untuk dia supaya dia itu hidup. Ada akalnya Bapak Ibu? Ada akalnya. Mendengar seruan Islam enggak Bapak Ibu? Mendengar seruan Islam. Begitu juga orang yang muslim, jangan dianggap orang yang muslim itu akan mati dalam keadaan muslim, tidak. Bisa jadi su'ul khotimah dalam keadaan kafir. Bisa enggak orang yang Islam meninggal dalam keadaan kafir? Bisa juga Bapak Ibu. Nah, itu semua masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam penggunaan akal yang Allah berikan kepada dia. Kalau dia itu ketika hidup dalam pencarian jati diri, pencarian hidup, pencarian kebenaran, menggunakan akalnya, membuka telinganya, membuka seruan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidayah Allah Subhanahu wa taala ini terkait tentang banyaknya iman. Ulama menggambarkan bahwa keimanan manusia Bapak Ibu itu seperti lampu. Ada lampu 5 watt. Ada lampu 10 watt. Ada lampu 12 watt. Contoh Bapak Ibu, pasokan listrik yang masuk ke mesin ini berapa? 1.300, 900 Bapak Ibu? Berapa Pak? 4,5, kita katakan 4,5, 450 watt. Tapi bola lampu 5 watt dengan 10 watt pasokan listriknya sama. Kira-kira terangan mana? 10 watt atau 5 watt? 10 watt. Gitu juga iman kita, hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bola lampu itu. Semakin besar kita membuka diri kita terhadap watt-watt yang Allah berikan kepada kita, maka besarlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita buka cuma 5 watt dalam diri kita, itu kecil cahayanya. Gitu kan Bapak Ibu kira-kira? Nah, iya. Sama juga Bapak Ibu seperti itu. Ketika orang yang kafir itu mau membuka dirinya, mencari mana yang benar, bertanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada istilah Islam warisan Bapak Ibu. Tidak ada Islam warisan. Kita yang lahir dalam keadaan Islam itu juga harus mencari atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Islam itu, dalam tauhid, awwalu wajibin ala kulli mukallaf al-ma'rifah atau an-nazar. Pertama kali yang harus dikerjakan oleh seorang mukallaf itu apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meneliti mana yang benar dan mana yang salah. Orang kafir dikatakan mukallaf tidak? Dikatakan mukallaf. Orang Islam dikatakan mukallaf tidak? Dikatakan mukallaf. Apa yang wajib dikerjakan pertama kali oleh orang mukallaf? Yaitu mencari, meneliti, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat alam semesta ini, contohnya, terjadi sendiri atau dia membuat? Alam semesta Bapak Ibu, ada yang membuat atau terjadi sendiri? Ada yang membuat. Tidak mungkin buku ini atau meja ini berada depan saya, ada yang menghadirkan di sini atau datang sendiri?
Ada yang menghadirkan, tidak mungkin dia mustahil datang sendiri. Gitu juga kalau dia menggunakan akalnya, orang-orang kafir, alam semesta ini tidak mungkin terjadi sendiri. Pasti ada yang membuatnya. Nah, bertanya, siapakah yang membuatnya itu? Nah, cari zat yang maha agung. Cari itu. Contoh kalau di dalam agama-agama kan ada zat yang Tuhan kita katakan, apa ya? Ada Tuhan A, Tuhan agama Hindu, Tuhan agama Buddha, atau Tuhan agama Islam, Tuhan agama Kristen dan yang lainnya. Nah, teliti itu. Manakah Tuhan-Tuhan yang memang benar-benar disembah? Nah, kalau kita lihat, contoh mohon maaf, Tuhan agama Hindu. Kita ingin kaji satu persatu. Contohnya apa? Dewa Siwa, atau kita katakan sapi. Sapi Bapak Ibu. Sapi ada awalnya enggak Bapak Ibu? Dilahirkan ada akhirnya Bapak Ibu? Ada akhirnya. Cocok enggak untuk sembah? Enggak cocok, karena seperti halnya makhluk. Tuhan agama Buddha, Siddhartha Gautama. Tuh Bapak ya? Nah, itu siapa? Itu sama juga. Dia makan enggak Bapak Ibu? Makan Siddhartha. Makan. Setiap yang makan berarti sama dengan kita kan, makhluk. Ada meninggalnya Bapak Ibu? Ada meninggalnya. Cocok enggak sembah? Enggak cocok. Tuhan dalam agama Kristen contohnya, siapa yang mereka katakan? Isa Al-Masih, atau kita katakan Yesus. Nah, Yesus itu dilahirkan enggak Bapak Ibu? Dilahirkan. Siapa yang melahirkannya? Siti Maryam. Manusia dilahirkan enggak Bapak Ibu? Lahirkan. Kira-kira sama enggak Bapak Ibu? Sama. Cocok enggak disembah? Tidak cocok. Maka terakhir siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita Bapak Ibu. Nah, dalam Islam Allah tidak terlihat. Bagaimana? Bukan Allah yang tidak bisa dilihat. Panca indera kita yang terbatas Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sekarang lihat matahari, bisa enggak Bapak Ibu ketika pagi? Bisa. Kalau siang Bapak Ibu, panas enggak? Panas. Dan terkadang panca indera kita Bapak Ibu itu menipu kita. Bapak Ibu jalan tengah pasar, tuh dari jauh ada terlihat air enggak Bapak Ibu? Ada, disebut dengan patah morgana, Bu ya. Di tengah pasar, terkadang dari jauh ada terlihat air. Deketin ada air enggak Bapak Ibu? Enggak ada. Menipu enggak panca indera kita? Menipu. Jadi bukan karena Allah yang tidak bisa dilihat, tapi karena panca indera kita terbatas. Oleh karena itu kembali tadi Bapak Ibu ya, ketika manusia itu sudah masuk ke tanah mukallaf dan dia berakal, balik dan sudah sadar, maka dia harus meneliti, mencari bahwa manakah yang hak untuk disembah dan manakah yang benar. Ketika dia menggunakan itu, maka barulah dikatakan Islam. Dari yang non kafir bisa menjadi muslim. Muslim juga kalau tidak menggunakan ini, dia akan menjadi orang yang kafir. Oleh karena itu tidak ada istilah Islam warisan. Semua kita harus dalam nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi insyaallah, tidak boleh taklid. Apa taklid itu? Orang tua saya Islam lah. Tidak boleh seperti Bapak Ibu. Orang saya Islam tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus, kalau ditanya Allah itu ada enggak? Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Nih, saya diciptakan alam semesta ini. Minimal seperti itu Bapak Ibu. Minimal kita harus bisa memberikan hujah atau dalil bahwa Allah itu ada. Kira-kira seperti Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Ini sangat menarik Ustaz. Bicara tentang beriman yang benar ini. Saya barangkali ini tidak selesai dibahas pada pagi ini. Tidak lagi ya. Iya. Cuman saya tertarik untuk banyak kalau saya punya pertanyaan. Cuma kali ini barangkali saya kembali menyambung punya pertanyaan. Kita Islam Ustaz, di sini kita tidak akan Islam Ustaz. Gimana Pak? Kita ini enggak Islam Ustaz. Bila mana, bahkan saya tidak ada Islam Islam di Indonesia ini. Bila mana tidak keluar dan tidak datang para pendakwah dari apakah dari Nusantara, dari India, dari Timur Tengah, misalnya Islam pertama ini datang pendakwah dari yang tiba di Barus. Itu di Barus itu Islam. Iya. Marisa, makanya ada Batak yang Islam, Batak yang Kristen. Di Jawa, di Demak, Ustaz. Ya. Jawa itu tidak ada Islam, Ustaz. Itu Muslim Buddha. Demikian. Di bagian timur itu ada di Ternate. Artinya Ustaz, kalau dulu tidak ada pendakwah yang datang ke Indonesia, kita tetap Muslim Buddha. Maka kita terakhir sebagai orang yang Muslim, Ustaz. Tapi dengan kata dakwah itu, maka kita jadi Islam. Ketika ada datang dirinya, satu kelompok, satu tahun, satu negara, ketika dia diterima, itu benar dari Allah dan Rasulnya,
maka dia masih Islam, mualaf. Bisa belajar dia, tetap dia Ustaz. Nah, sekarang saya tanya yang beliau tadi, bagaimana dengan sekarang ini para manusia Islam tahun ini, dia terlahir dari non-Muslim, ada Hindu, ada yang Buddha, Nasrani kan Ustaz. Kabar buruknya adalah tak sampai dakwah kepada dirinya, tidak ada dakwah dirinya. Maka sekali dengan Zakir Naik yang datang seluruh ujung dunia Islam, gitu. Sehingga banyak Islam ketika ada dialog. Nah, ini benar Ustaz, artinya Anda boleh ke situ. Cuma tabligh keliling terus ujung dunia untuk mereka dapat berdakwah. Banyak Islam dari situ Ustaz. Sebenarnya kita tidak. Kita hanya Islam turunan, Islam warisan, hanya katakanlah beribadah sesuai dengan tradisi, selesai. Kita dapat berdakwah. Makanya muncullah ayat dalam Al-Quran surat Al-Imran, kuntum khairu ummah. Itu kan mengajar kita, kamu umat yang terbaik yang menuju kepada manusia, mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, karena tentang Islam ini Ustaz. Ini loh, reformasi Islam begini, Islam itu begini Ustaz. Maka saya pikir makanya umat terbaik itu umat yang mengajak manusia, ada kebaikan dan beriman kepada Allah. Artinya kalau kita cuma mengajak, kita mau sharing lah kita, sharing. Mungkin takut kita. Nah, sekarang kan ada kita ini ada banyak materi di YouTube itu, kita angkat saja, kita share dengan dia. Ya, banyak hal-hal yang terjadi banyak. Tapi lanjut begini, saya dapat tadi kalau mereka minta untuk mukallaf, untuk mereka berpikir, kenapa melakukan dakwah Ustaz? Makanya waktu itu kenapa Rasulullah itu berdakwah? Makanya ada kafir dan ada muslim. Kafir menolak ajakan Rasulullah untuk Islam, untuk melakukan Islam. Baik. Terima kasih Pak ya. Dan ini sharing kita di pagi ini yang luar biasa ini kita kajian diskusi. Sebenarnya bukan pengajian, Pak. Saya lebih suka itu bukan pengajian, kajian. Beda antara pengajian dengan kajian. Kalau pengajian, dua-dua terambil satu kata yang sama, yaitu aji. Apa itu aji, Bapak Ibu? Aji itu artinya martabat. Martabat. Kalau pengajian, kita ingin meningkatkan yang biasa digunakan tuh hati. Kalau kajian menggunakan logika. Jadi kita ingin meningkatkan martabat kita dengan menggunakan akal kita dan hati kita. Kira seperti itu. Jadi ada pengajian dengan kajian, Bapak Ibu. Nah, saya terima kasih Bapak. Mungkin satu yang harus kita kembalikan dulu, kita gambarkan bahwa dakwah itu Bapak, Ibu, bukan dalam artian seperti ini Bapak. Jangan kita anggap bahwa dakwah itu ada seorang dai berdiri di atas podium, ceramah dan yang lainnya. Tidak, itu tidak. Itu salah satu cara untuk berdakwah. Bapak Ibu, contoh, di depan ada orang non-muslim kita katakan. Bapak Ibu bertutur kata yang bagus, senyum, itu dakwah enggak? Dakwah. Padahal Bapak Ibu tidak ada mengajak dia untuk masuk Islam, itu dakwah. Bapak Ibu memberikan cara untuk makan yang baik kepada dia, bertemu dengan dia dengan ucapan yang baik, itu dakwah semua Bapak Ibu. Jadi mungkin kita garis bawahi bahwa dakwah itu bukan aktivitas yang seolah-olah menggunakan peci, harus menggunakan duduk di masjid. Tidak. Dakwah itu tugas kita semua. Oleh karena itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita semua tugas dakwah. Dan dakwah itu Bapak Ibu bukan tugas, mohon maaf, bukan tugas para ustadz saja. Bukan tugas para kiai, para guru dan yang lainnya. Dakwah itu tugas semua kita Bapak Ibu. Semua kita itu dibebankan untuk mendapatkan tugas berdakwah. Nah, memang tadi kita katakan bahwa seperti mukallaf tadi Pak ya, mukallaf. Nah, oleh karena itu Bapak, kenapa? Karena kita masuk dalam pembicaraan tentang kategori fikih hukum Islam, gitu. Dan sekarang Bapak Ibu, saya tanya kita tanya, orang-orang non Muslim, mereka kira-kira yang sekarang Bapak Ibu, sampai tidak dakwah Islam kepada mereka? Sampai Bapak. Dengan mereka melihat masjid Bapak, itu dakwah sebenarnya. Mereka jalan, melihat masjid, dengar Allahu Akbar, dakwah Bapak Ibu? Dakwah, gitu.
Jadi sebenarnya kalau mereka itu sudah sudah sampai dakwah kepada mereka. Hanya tinggal mereka mau membuka diri atau tidak. Itu Pak ya. Tinggal hanya membuka diri atau tidak. Tadi benar kita sampaikan Bapak itu bahwa Islam di Indonesia ini memang kita berterima kasih kepada ulama-ulama dahulu yang memberikan atau menyampaikan Islam kepada kita. Dan Islam itu sampai ke Indonesia Bapak Ibu itu ketika bukan di abad ke-7, bukan abad itu ketika abad pertama sudah sampai. Sudah sampai Bapak Ibu. Pariaman Bapak Ibu. Itu kalau lihat sejarah, itu pertama kali atau itu dulu kampung Islam. Dulu namanya Bar Aman. Barun artinya apa? Daratan. Aman artinya apa? Yang aman. Orang-orang Arab dulu sudah buat perkampungan di sana, abad-abad pertama. Maka jangan dikatakan kalau ini sejarah nanti Bapak Ibu ya, baca sejarah itu hati-hati. Gitu. Jadi Islam itu terima kasih kepada mereka sudah memberikan Islam kepada kita. Tapi coba dulu Bapak Ibu, dengan metode yang digunakan oleh kita katakan Wali Songo di Jawa. Mereka ketika berdakwah Bapak Ibu, apakah mereka itu dengan Islam kalau nggak saya bunuh, Islam kalau nggak saya perangi, gitu nggak Bapak Ibu? Anda, mereka menggunakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Dulu para sunan, para wali, mereka tidak pernah pertama kali itu mengatakan Islamlah kalian, tidak. Yang pertama kali diajarkan oleh mereka itu akhlak. Ketika melihat, oh ini kok si fulan ini orangnya bagus, nah, apa yang dia kerjakan bagaimana, baru diikuti. Ketika mengajarkan dengan akhlak, beliau perlu diikuti. Bahkan ada riwayat Bapak Ibu ya, ada cerita. Ini perlu diteliti lagi ceritanya, benar atau tidak. Saya membaca di salah satu artikel. Dulu pada zaman Sunan Bonang, ini agak panjang apa Pak? Nah, Sunan Bonang. Ketika itu kan masyarakat Hindu. Mereka tanya kepada Sunan Bonang, wahai Sunan, kami boleh enggak, mohon maaf, makan BPK? Babi Bu ya, makan. Boleh. Apa jawab beliau? Beliau tidak langsung mengatakan tidak boleh, itu haram. Beliau tidak langsung mengatakan itu. Kalau dikatakan tidak boleh, itu haram. Al-Quran mengatakan ini. Mau enggak orang-orang itu masuk Islam kira-kira? Enggak, saya tidak masuk Islam. Masa yang enak-enak dilarang, tidak boleh seperti ini? Nah, apa jawab strategi dakwah? Beliau mengatakan, boleh. Tapi dengan syarat makan BPK atau babi yang perempuan saja. Laki-laki tidak boleh. Dah, di daerah itu ya. Kalau babi perempuan sudah dimakan semua, habis enggak babi perempuan? Habis. Bisa lahir enggak? Enggak, otomatis mereka akan berhenti makan itu secara sendiri otomatis. Cerdasnya mereka seperti itu Bapak ya. Strategi dakwah seperti itu, kira-kira seperti itu. Tapi ceritanya boleh teliti lagi ya Pak ya. Nah itu. Jadi tidak langsung mengatakan dakwah itu harus ini, harus itu. Tidak. Ada strategi dakwah. Makanya nanti silakan baca buku usul dakwah karangan Abdul Karim Zaidan. Ada metode-metode tertentu. Kalau kita ditanya, apa itu Islam? Kira-kira Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu bertemu dengan seorang di terminal dengan waktu yang sangat mepet, 5 menit contohnya, sebelum naik ke mobil. Ditanya orang Kristen atau orang non-Muslim, tanya, Pak, saya ingin belajar Islam. Apa itu Islam? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ditanya seperti itu. Apa kita jawab Islam itu adalah gini-gini, sholat, zakat, dan yang lainnya kira-kira? Nah. Kalau saya ingin menjawab dari segi terdekat, iya. Benar, bisa. Bisa jawab seperti itu. Bisa. Islam itu adalah keselamatan. Contoh, lihat orangnya. Orangnya ini kadang-kadang orang itu macam-macam, Mbak. Orang itu cenderung kemana? Kadang-kadang ke pedagang, cenderung ke guru, pendidikan. Nah, lihat, berikan jawaban Islam itu sesuai dengan kecenderungan dia. Kalau orang yang suka berpikir Islam itu, Bapak, kalau dikatakan Islam itu sholat dan yang lainnya, dia tuh nggak suka berpikir. Mereka itu akan, apa itu malas sih. Dia sukanya berpikir. Islam itu Pak, kasih jawab sama dia. Jawaban dari 3 hal. Dari mana kita, untuk apa kita datang ke sini, dan kemana kita akan kembali. Nah, dia akan tertarik, bagaimana itu? Dia akan mikir tuh. Maksudnya bagaimana Pak? Nah, dari mana kita? Kita dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita datang ke dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemana kita akan kembali? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti muncul pertanyaan yang terus seperti itu. Makanya Bapak Ibu, dakwah itu seperti itu.
Jadi tidak saklek harus kerjakan ini, kerjakan itu, makan ini, makan itu, dan yang sembah. Tidak. Ada strategi dan cara-caranya. Kira-kira Pak ya? Nah, Bapak yang dirahmati Allah, mungkin diskusi kita kalau menarik sekali, mungkin tapi panjang kalau kita ingin selesaikan di sini, dan ini mungkin tidak selesai. Maka insya Allah, ya mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan waktu untuk bisa berdiskusi lagi, mudah-mudahan insya Allah di kesempatan waktu, dan insya Allah saling sharing. Saya pun masih banyak, masih thalibul ilmi, masih banyak hal-hal yang ingin saya pelajari dari orang-orang tua kami, guru-guru kami di sini. Mudah-mudahan ilmu itu tidak akan ada habisnya, Pak. Dan terutama yang dari ilmu itu adalah pengamalan. Asy-syajaratu bila ilm al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samar. Ilmu tanpa amal seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Insyaallah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kita cukupkan lah Pak ya. Cukup. Baik, kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu dirahmati Allah. Doa Pak ya. Tapi sebelum berdoa mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.